Selamat pagi anak-anak. Ya, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Orang ya, kalau Bapak bilang gimana kabarnya hari ini, kalian jawab gini. Baik, baik, luar biasa. Yes, oke? Baik, Ulangi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? baik, baik, luar biasa. Yes. Oke. Sebelum belajar hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Siapa yang nggak masuk? Ada tidak? Ada. Coba lihat temannya, sampingnya, belakangnya, depannya. Ada tidak yang nggak masuk? Alhamdulillah. Nggak ada ya? Baik. Ya, sebelum belajar dimulai, mari kita menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Satu Nusa, Satu bangsa. Satu Bangsa. Ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, pelajaran kita hari ini adalah cerpen. Ada yang tahu cerpen? Ada yang pernah lihat? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Kalian tahu majalah? Pernah lihat nggak majalah? Ya. Dulu itu majalah sering banyak terdapat cerpen. Tidak hanya majalah, tetapi juga koran dan juga novel, buku novel itu sering terdapat banyak cerpen. Akan tapi sekarang karena zaman modern ini, cerpen di dalam koran atau majalah itu sudah jarang ditemukan. Sekarang itu berada di majalah elektronik. Ya, di Google juga ada. Tapi yang dipublis atau bisa dilihat orang banyak itu di platform media sosial. Baik, apa yang dinamakan dengan cerpen? Ada yang tahu nggak cerpen? Enggak. Nggak tahu? Enggak. Cerpen adalah karya sastra pendek atau fiksi ilmiah yang ditulis sesuai dengan khayalan atau imajinasi sang penulis. Di dalam cerpen terdapat 6 unsur intrinsik, yaitu 1 tema, 2 tokoh, 3 latar, 4 alur, 5 sudut pandang, 6 amanat. Ya. Kalian sudah tahu ya ini sebenarnya, karena kalian ini sudah memasuki semester akhir. Kelas 6 semester akhir ini kalian harus tahu, sudah tahu apa itu unsur intrinsik, pengertiannya, pembagiannya kalian harus tahu ya, karena sudah memasuki semester akhir. Dan maka dari itu kita ulangi lagi dari tema ya. Apa yang dinamakan dengan tema? Ya, di sini ya. Bapak sudah siapkan. Nah, ya, di sini terdapat tema. Ya, maaf. Ya, di sini terdapat tema. Ya, tema cerpen adalah ide pokok atau gagasan
ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan dari cerita dalam sebuah cerpen. Ya. Ingat, ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan cerita dalam sebuah cerpen. Yang kedua, di sini terdapat tokoh. Ya, silakan nih dilihat. Tokoh dalam cerpen adalah pelaku dalam cerita pendek. Mereka adalah individu yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita dan berperan penting dalam membangun narasi. Jadi tokoh itu dibagi menjadi 3 ya. Satu tokoh utama atau protagonis, antagonis. Maaf, tokoh itu dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Oh, salah lagi ya, maaf. Tokoh itu ada 4 di sini, yaitu tokoh utama, protagonis. Tokoh ini adalah karakter sentral dalam cerita. Ia biasanya terlibat dalam sebagian besar peristiwa dan konflik dalam cerita. Jadi tokoh utama, protagonis itu berkarakter baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh ini sering digambarkan sebagai penentang tokoh utama atau memiliki konflik dengan protagonis. Ya, jadi antagonis itu kebalikannya dari protagonis, tokoh jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah atau pendukung yang tidak memihak secara langsung pada protagonis atau antagonis. Jadi tokoh ini tidak baik dan tidak jahat, jadi hanya membantu dan sering muncul dalam cerita. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tokoh tambahan. Tokoh ini hanya muncul sesekali dalam cerita dan tidak terlalu terlibat dalam konflik utama. Ini hanya sekali, jarang muncul. Tokoh pembantu yang jarang muncul dalam cerita. Yang ketiga ya, alur. Di sini terdapat alur. Alur cerpen adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam cerita pendek yang membentuk jalan cerita. Alur ini biasanya mencakup perkenalan tokoh dan situasi. Jenis-jenis alur ada berapa? Ayo, kalian harus ingat. 2. Masa lupa? Maju mungkin. Alur itu ada 3 ya. Pertama alur maju, kedua alur mundur, ketiga alur maju mundur. Jadi gabungan dari alur maju dan mundur. Alur maju ya. Alur maju itu tokoh yang di dalam cerpen itu jadi alur maju itu ceritanya berjalan maju, jadi bergerak maju dari awal hingga akhir, mengikuti urutan waktu yang logis. Jadi sekarang, besok lusa itu berurutan. Dan yang kedua cerita alur mundur. Alur mundur, cerita itu dimulai dari akhir atau tengah, lalu menceritakan kembali kejadian masa lalu. Jadi ketika tengah-tengah cerita itu tiba-tiba tokoh itu menceritakan kejadian masa lalunya. Ya, flashback kita. Yang ketiga, alur campuran. Nah, alur campuran yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur.
dan seringkali dengan teknik kilas balik untuk memperkaya cerita. Jadi alur campuran itu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya latar. Latar itu ada 3. Apa saja kemarin? Latar kemarin latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat, contohnya apa? Di sekolah, di rumah, di lapangan, di jalan dan sebagainya. Itu latar tempat. Kalau latar waktu, sekarang, nanti, besok, kemarin. Itu latar waktu. Kalau latar suasana, apa? Sedih, senang, takut. Apalagi? Marah. Apalagi? Apa? Menegangkan. Oh ya, menegangkan. Oke. Itu tadi latar apa? Suasana. Yang keempat, tadi keberapa? Yang kelima, sudut pandang. Apa sudut pandang? Silakan dibaca. Sudut pandang dalam cerpen adalah cara pengarang menampilkan tokoh dan peristiwa dalam cerita. Dan ada 3 jenis, yaitu sudut pandang utama, sudut pandang orang pertama, dan sudut pandang orang ketiga. Maaf ya, ini sebenarnya hanya ada 2. Jadi sudut pandang itu adalah sudut pandang orang ketiga dan orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu tokoh penulis itu menggambarkan tokohnya sebagai dirinya sendiri. Misalnya aku, saya. Ya, jadi tokoh dalam cerita itu adalah sang penulis. Dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga itu tokoh dalam cerita itu orang lain. Jadi dia, mereka, ia. Jadi tokoh dalam cerita itu orang lain. Oke. Yang terakhir, amanat. Apa amanat? Ayo, apa? Lupa. Oke, kita ulangi ya. Amanat adalah apa? Lupa. Amanat adalah pelajaran yang bisa diambil dari sebuah cerita atau bacaan. Nah, jadi amanat itu ada 2. Amanat tersirat dan tersurat. Amanat tersirat apa? Silakan dibaca. Amanat tersirat adalah amanat yang terdapat dalam cerpen yang tidak ditulis langsung di dalam cerpen tersebut. Jadi sang pembaca harus menelaahnya, harus mencarinya sendiri, mencari amanat tersebut dari bacaan dengan kesimpulannya sendiri. Dan yang kedua yaitu amanat tersurat. Amanat tersurat.
Jadi amanat cerpen tersebut sudah dituliskan di dalam cerpen itu sendiri. Jadi sang pembaca tinggal membacanya. Oke, kita ulangi. Tadi unsur intrinsik cerpen ada berapa? Ada 6. 1 A, maaf, 1 T, tema 2 latar, 3 A, alur, 4 sudut pandang, 5 tokoh, 6 A mana. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang ngatur gak ini? Nggak ada, semua semangat. Itu ngatur itu. Coba Bapak tes ya biar tidak ngantuk. Sebelum Bapak memberikan soal, Bapak tes. Ya, silakan. Ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau bisa kalian berarti masih konsentrasi dengan baik. Coba. Ada yang bisa? Aku Apa? Coba. sakit, panas. Hurufnya harus sesuai ini ya. Jumlah hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Panas. Panas. Oke, kita tambah dulu. Panas jumlah hurufnya ada berapa? Ada Ini 5, tadi garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Panas 1, 2, 5. 4, 5. Oke, ada lagi? Sakit. Sakit. Oke, sakit ya. Coba. Sakit hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Jawabannya kira-kira apa ini? Ayo. Dari ada yang benar nggak ini? Sama benar, semua benar. Panas. Benar. Salah. Sakit. Benar. Salah. Jawabannya apa? Jawabannya susah karena ketika tangan memegang api terasa tangan memegang api. Apa bisa? Tangan memegang api kan tidak mungkin. Jadi terasa susah. Seharusnya ini katanya diganti menjadi terkena. Jadi ketika tangan terkena api terasa panas, sakit, itu baru benar.
dikerjakan. Waktunya 15 menit. Oke. Sudah? Oke. Kawannya aja. Sudah. Nah, baik. Ya, jadi kita cocokkan terlebih dahulu ya. Ya. Silakan ditukar dengan teman sampingnya. Lembarnya ditukar dengan teman sampingnya. Sudah? Ya. Oke. Kita cocokkan. Baik. Oke, nomor soal yang pertama. Di situ terdapat cerita fiksi acak, ya. Cerita pendek fiksi acak. Di situ terdapat cerpen yang menceritakan seorang anak yang bernama Rani. Jadi urutan yang benar itu nomor 4. Pertama nomor 4. Selanjutnya 3. Selanjutnya 2. Selanjutnya 1. 4, 3, 2, 1. Oke. Silahkan benar. Jadi ketika tunggu ya. Nanti dikumpulkan saja ya. Dikumpulkan saja. Oke, yang kedua, buatlah carilah unsur cerpen dari cerita pendek tadi. Ya. Jadi unsur cerpen, oke. Selesai? Silakan dikumpulkan. Nah, baik. Kita ulangi sekali lagi. Tadi unsur cerpen ada berapa? Ada 6. 1 tema, 2 latar, 3 alur, 4 tokoh, 5 suasana, sudut pandang, 6 alur mana. Oke. Baik. Ya, di sini untuk pertemuan besok. Untuk pertemuan besok itu kalian membuat papan seperti ini ya, papan tentang unsur cerpen yang terdapat cerita pendek di dalamnya dan juga tema ya, dibuat sekreasi mungkin. Jadi nanti per kelompok itu membuat satu itu namanya yang ditambahkan di dinding itu ya, seperti ini ya, poster ya. Membuat satu poster unsur cerpen. Jadi di sini terdapat cerpennya, kemudian di sampingnya terdapat unsur intrinsiknya. Silahkan diisi sesuai dengan cerpen yang ada. Baik, Bapak bagi dulu ya.
siap nomornya? Di sini mulai hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti kelompoknya sesuai nomor tadi ya. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Baik. Sekian, gimana pelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Ayo.